Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Di episode kali ini kita akan piknik ke ujung timur Kabupaten Jepara ya. Lebih tepatnya yang hampir berbatasan dengan Padi, tapi belum sampai Padi. Nah, kita akan piknik ke tempat bersejarah di Jepara. Tadi kita startnya dari arah timur ya teman-teman, dari Rumah Sakit Rehata, atau kalau orang Jepara sih bilangnya Rumah Sakit Kelet ya, sama saja. Tapi kalau teman-teman poinnya dari Google Map bisa cari di Rumah Sakit Rehata. Kita startnya dari timur dan kembali ke barat sedikit ya, karena tujuan kita kali ini ada di baratnya Rumah Sakit Rehata. Jadi kita kembali sedikit untuk menuju ke tujuan kita, yaitu ke Benteng Portugis. Tempatnya unik dan bersejarah. Kenapa saya bilang unik? Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, keunikannya di sana seperti apa. Nah, setelah dari Rehata, ini kalau dari arah Padi ya kita lebih enaknya start dari Rehata. Tapi kalau teman-teman dari arah Jepara Kota, ini sebenarnya sudah kelewatan ya teman-teman. Jadi kalau mau ke Benteng Portugis dari arah Jepara itu tidak sampai melewati Rumah Sakit Rehata. Jadi teman-teman bisa startnya itu kan dari arah kota itu langsung poin saja ke Benteng Portugis dan itu tidak akan sampai melalui Rehata, karena ini kan kita sudah kelewatan ya, karena memang tadi saya startnya dari arah timur. Jadi kita kembali lagi. Nah, di depan itu nanti kita akan ketemu pertigaan besar ya teman-teman ya. Pertigaan yang kalau kita lurus terus itu menuju arah kembali ke kota Jepara, sedangkan tujuan kita itu nanti ke arah kanan. Jadi di pertigaan besar itu kalau kita dari timur beloknya ke kanan ya teman-teman, seperti arah perjalanan saya ini kan dari Rehata tadi Rumah Sakit itu nanti saya beloknya ke kanan. Tapi kalau teman-teman mulai start perjalanannya dari kota Jepara atau dari Bangsri, pokoknya dari arah Jepara ya, nanti di pertigaan itu teman-teman beloknya ke kiri. Nah, pokoknya kuncinya itu teman-teman ketemu sama pertigaan itu ya, karena setelah sampai di pertigaan itu berbelok, nah teman-teman cuma ngikutin jalan itu saja, tidak banyak belokan. Jadi jalur utamanya ya hanya itu, jalan besar itu teman-teman ikuti terus saja, nanti sudah sampai ke tujuan kita. Karena memang tujuan kita itu nanti juga ada di pinggir jalan besar ya, jadi sangat mudah terlihat sekali. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya kelewatan tempatnya tidak ketemu atau apa, itu saya rasa tidak mungkin ya, karena memang sangat jelas. Nah, ini kita sudah sampai di pertigaannya teman-teman. Nah, dari sini kita ke kanan ya kalau dari arah Rehata tadi atau dari arah Padi. Kalau teman-teman dari arah Jepara berbeloknya ke kiri. Nah, setelah kita sampai di pertigaan ini, seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, ikuti jalur ini saja sampai mentok, sampai habis. Ya tetap ada persimpangan sih nanti, tapi kan juga tetap ada rambu-rambu ya. Yang jelas itu jalan ini tidak membuat bingung teman-teman, karena ya cuma satu. Nanti kalaupun ada simpangan tetap ada rambu-rambu yang jelas, seperti tadi kan juga di persimpangan yang besar tadi pertigaan itu sudah ada rambu-rambunya jelas. Dan apalagi kalau teman-teman sudah
menyalakan GPS ya, pastinya juga sudah diarahkan menuju ke tempat tujuan, ke destinasi kita dengan benar. Ya ada sih kadang GPS malah justru mengarahinya muter-muter ya, tapi kalau ke tempat ini saya yakin sih enggak ya teman-teman, karena memang jalurnya itu mudah sekali. Makanya teman-teman tadi setelah berbelok menuju ke jalur ini sudah mengarah ke arah Benteng Portugis, teman-teman ikuti saja jalur ini, tidak banyak simpangan, jadi jalannya pun ya hanya ini. Saya yakin teman-teman tidak akan bingung. Jadi tetap ikuti perjalanan saya ini teman-teman, nanti saya akan muncul lagi kalau kita ketemu dengan persimpangan-persimpangan di depan. Selamat menonton.
setelah mengikuti jalur yang cukup panjang tadi, akhirnya kita ketemu persimpangan ya teman-teman. Nah, ini adalah pertigaan yang kalau kita belok ke kanan itu sudah langsung ke Benteng Portugis. Jadi kita harus berbelok kanan di sini ya teman-teman. Ini ada pasar ya. Kita belok ke kanan. Sedangkan kalau kita berbelok ke kiri, itu kita juga bisa sampai ke tempat wisata lagi teman-teman. Di sini ada beberapa pantai seperti Pantai Beringin, Pantai Banyutowo, dan juga ada beberapa pantai lagi, dan juga ada TPI atau tempat pelelangan ikan ya teman-teman. Jadi tentunya di situ ada banyak nelayan dan ada pasar ikan. Nah, lain kali kita explore ya daerah situ ya, karena saya juga belum pernah menuju ke pantai-pantai itu juga belum. Jadi saya juga penasaran di pantai-pantai di belokan kanan tadi itu ada apa gitu loh di situ. Kapan-kapan kita explore lagi ya. Nah, tapi kalau kita mau ke Benteng Portugis, kita beloknya ke kanan ya teman-teman. Jangan salah belok ya. Nah, setelah belokan ke kanan, kita akan melewati pemandangan yang indah seperti ini teman-teman. Jadi kita akan melewati area perbukitan dan persawahan warga ya bukan persawahan sih, perkebunan, karena di sini banyak ditanami singkong juga teman-teman. Ini habis panen. Nah, di depan itu juga ada hutan karet. Nah, ini perkebunan karet. Ini adalah jalur yang kita lewati, dan kalau siang begini ini tetap sejuk sekali ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mau pikniknya ke Benteng Portugis itu naik motor, lumayan lah sampai sini teman-teman, tidak terlalu kepanasan. Bahkan kalau teman-teman tadi startnya dari Jepara ya, sebelum sampai ke pertigaan pasar yang kita belok itu namanya pertigaan Sambungoyo teman-teman. Saya barusan ingat, oh ya ada namanya yang unik kok pertigaan itu. Nah, namanya itu adalah pertigaan Sambungoyo. Nah, kalau dari arah kota, nanti setelah melewati Bangsri kemudian lurus lagi ke maju dikit ke arah Kembang, itu juga banyak melewati hutan teman-teman. Memang sengaja ditanam ya untuk perkebunan. Jadi jalurnya itu setelah dari Bangsri, kita akan banyak menemukan jalan-jalan yang rindang seperti ini. Di kiri kanan jalan itu ada banyak pepohonannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir panas ya. Kalau siang bagus pemandangannya. Cuman ya kalau sudah malam beda lagi teman-teman ya, karena kita ngeliati hutan dan penerangan jalan juga walaupun ada tapi kurang maksimal ya, jadi lumayan cukup gelap. Jadi teman-teman kalau bisa sih jangan kemalaman ya, walaupun daerah situ ramai sih teman-teman, karena tetap banyak yang lewat ya, karena itu kan jalur utama untuk lintas provinsi. Jadi kalau kita masih ya sekitar sampai jam 9 malam lah, jam 10 jam 10 malam itu masih cukup banyak yang melintas di situ. Jadi tidak sesepi yang saya bayangkan dulu, ternyata masih agak ramai orang untuk melintasi perjalanan di hutan-hutan itu tadi, yang dari arah Bangsri menuju ke Kota Pati melalui jalur Kembang, Klet, Jepara. Dan itu juga jalur yang kita lalui untuk menuju Benteng Portugis, dan nanti kalau kita kembali ke Kota Jepara juga pasti melewati jalur itu di teman-teman. Nah, tadi setelah melewati pertigaan yang pasar, yang kalau kita belok ke kiri ketemu TPI dan juga Pantai Banyutowo, itu jalurnya cuma satu ini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ya, ini tidak ada persimpangan yang membingungkan. Jadi kalaupun ada persimpangan itu cuma jalan yang menuju ke arah perkampungan warga atau ke pemukiman ya. Jadi teman-teman saya yakin pasti tidak akan bingung atau tersesat di sini, karena yang memang jalannya cuma ini. Kita cuma ngikuti jalur ini tok, lurus saja, nanti
nanti teman-teman akan sampai ke Benteng Portugis. Nah, sebenarnya di dekat Benteng Portugis itu ada tempat wisata lagi teman-teman, namanya adalah Pantai Gua Manik ya. Nah, kalau dari posisinya dari arah kita berangkat ini, letaknya itu adalah lebih dulu Pantai Gua Manik daripada Benteng Portugis, dan itu sangat berdekatan teman-teman. Tapi di piknik kita kali ini saya memilih untuk ke Benteng Portugis dulu. Jadi kita ke ujung dulu, nanti kita setelah selesai di Benteng Portugis baru kita mampir ke Gua Manik. Jadi kita nggak bolak-balik teman-teman, kita sekali jalan dari ujung dulu nanti kembali ke arah Jepara. Nah, seperti itu urutannya, dan itu deket. Nanti saya tunjukkan seberapa dekat ya antara Benteng Portugis dan Pantai Gua Manik. Ini teman-teman tetap ikuti jalan ini ya, sampai nanti ketemu ada bangunan besar di kiri jalan. Nah, itu adalah Benteng Portugis. Nah, ini akhirnya kita keluar dari hutan-hutan ya, atau dari perkebunan, dan ini mulai masuk ke daerah pemukiman warga. Kalau kita sudah keluar dari hutan-hutan tadi ya teman-teman, itu tandanya kita sudah dekat dengan Pantai Gua Manik. Nah, di depan ini ada rumah sakit teman-teman, tandanya ada inilah, Rumah Sakit Kusta. Nah, kalau kita sudah melihat Rumah Sakit Kusta itu, berarti Pantai Gua Manik sudah sangat dekat. Kita tinggal maju sedikit ya teman-teman. Setelah Rumah Sakit Kusta itu, nanti di kiri kita akan melihat gapura besar ini yang warna hijau ini. Nah, ini kalau kita berbelok ke kiri itu adalah wisata Pantai Gua Manik. Nah, itu nanti kita juga akan ke sana teman-teman. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kita akan menuju ke Benteng Portugis dulu sebelum kita ke Pantai Gua Manik. Di depan itu nanti kita ketemu Benteng Portugis. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sebelah kiri itu juga ada pulau di tengah itu ya, di laut.
itu adalah Pulau Mandalika. Katanya sih bisa nyebrang ke sana ya teman-teman, karena tidak banyak seperti Pantai Kartini yang memang sudah dibuka penyeberangan ya. Nanti saya carikan info lagi untuk ke Pulau Mandalika ya. Nah ini kita sudah sampai di Benteng Portugis. Nah dekat sekali kan teman-teman. Setelah tadi kita lihat gapura Pantai Gua Manik, lurus sedikit kelihatan Pulau Mandalika, maju sedikit sudah terlihat Benteng Portugis. Nah kan tidak mungkin ya teman-teman kalau kita melewati jalan depan tadi tapi nggak melihat ada benteng sebesar itu, walaupun bentengnya bukan ini ya, ini hanya gerbang masuknya saja ya teman-teman ya. Nah untuk masuk dalam bentengnya itu kita belok saja ke area kompleksnya ini teman-teman. Nanti pintu masuknya ada di sebelah kiri gapura besar ini atau benteng Portugis besar ini yang menyambut kita. Tapi kita nggak bisa langsung lurus ya, jadi dari sini kita berbelok ke kiri. Pintu masuknya tepat di samping kiri benteng, dan ini cukup murah teman-teman. Kesini hanya 10.000 saja, dan sepertinya nggak ada biaya parkir ya, karena kita bebas sih mau naruh kendaraan di mana aja. Nah ini kita bayar dulu ya retribusinya. 10.000 itu satu orang sudah sama mobilnya teman-teman. Jadi saya nggak dihitung biaya parkir, murah sekali kan. Nah ini setelah kita bayar ini ya, kita sudah masuk di areal Benteng Portugis. Nah di bawah itu juga ada pantai ya teman-teman, karena benteng ini kan ada persis di pinggir pantai ya. Nanti kita akan explore mulai dari bawah sampai ke atas. Nah ini tinggal kita ikuti saja jalur yang ada di sini ya teman-teman. Ini kita bebas mau menjelajah ke mana saja, tapi wisata utamanya itu nanti yang ada di atas bukit ya teman-teman. Kalau yang di bawah ini hanya kompleks areal bentengnya ini aja, dan di depan juga kalau kita mau main ke pantai teman-teman bisa langsung lurus. Itu kan kelihatan teman-teman, di depan itu lurus itu sudah pantai ya. Nah nanti kita akan mengeksplor di sini sedikit. Nah saya tidak tahu ya teman-teman, ini dari dulu memang settingnya sejak zaman Portugis ke sini itu meriamnya memang asli di situ atau tidak untuk penempatannya ya. Tapi sepertinya kok saya kira enggak ya teman-teman, dulu enggak kayak gini. Ini dibikin seperti ini karena memang sudah dijadikan tempat wisata ya. Nah ini kan teman-teman bisa lihat ya, kita parkir dulu di sini. Nah itu di samping kiri dan kanan itu ada meriamnya teman-teman. Mungkin itu meriam yang memang asli ya, sepertinya meriamnya memang asli dipakai ya itu. Tapi untuk penempatannya sepertinya memang sudah disetting ulang untuk dibuat menarik mungkin ya, ditaruh di situ ya teman-teman. Ini adalah pantai di Benteng Portugis. Nah itu Pulau Mandalika. Nanti kita akan ke bukit yang ada towernya itu di atas, karena objek wisata utamanya ada di situ ya teman-teman. Kita menjelajah dulu di bawah. Jadi teman-teman bisa kesini itu dapat dua objek wisata ya teman-teman, objek wisata sejarah dan juga wisata pantai. Dan katanya itu dari sini bisa nyebrang ke Pulau Mandalika dengan kapal nelayan. Saya juga belum tahu pasti sih infonya, teman-teman juga belum pernah bertanya juga ya. Tapi dengar-dengar sih bisa kita sewa kapal nelayan untuk ke Pulau Mandalika. Cuman saya kurang tahu kenapa kok tidak dibuat seperti Pantai Kartini ya. Pantai Kartini itu kan juga pulau di pinggir pantai persis itu ya teman-teman. Di Pantai Kartini itu kan ada pulau panjang ya. Itu kan kita bisa bebas nyebrang ke sana dan memang sudah dibuka untuk objek wisata. Nah nanti itu PR buat saya teman-teman. Nanti saya carikan info tentang Pulau Mandalika, dan kalaupun bisa ke sana bagaimana caranya untuk aksesnya. Jadi kita akan ke benteng dulu ke atas. Nah ini kendaraan bisa dibawa ke atas ya teman-teman, mobil pun bisa,
apalagi motor ya. Jadi kalau teman-teman tidak mau capek jalan, tinggal mengikuti tadi jalur paving tadi itu untuk naik. Nanti setelah ketemu jalan ke atas nanjak ini, teman-teman ikuti saja. Ini jalur untuk ke atas, tapi harap hati-hati ya teman-teman, karena bisa saja kita papasan ya dengan mobil yang akan turun. Jadi sekiranya kalau ada kendaraan di atas harus saling memberi jalan, karena ini cukup sempit kalau untuk berpapasan. Ini saya datang ke sini hari Sabtu teman-teman, sepi, tapi ada beberapa wisatawan juga selain saya yang ke sini. Di jalan memang kelihatannya sepi seperti ini, tapi nanti di atas kita akan bertemu dengan beberapa wisatawan. Bahkan setelah saya duduk-duduk cukup agak lama di situ sambil keliling-keliling, banyak juga kok yang datang gitu silih berganti naik ke Benteng Portugis di atas ini. Nah ini kan masih ada 2 mobil ya, ada 2 rombongan selain saya. Kebetulan saya kesini sendiri. Nah ini kalau kita ke atas kita parkirnya di sini teman. Memang tidak ada parkiran khusus ya, harus tindak. Entah kenapa di sini juga tidak ada yang jual makanan ya. Tadi adanya di bawah teman-teman. Kalau di atas ini kok tutup semua. Jadi kalau teman-teman mau naik ke sini, sebaiknya beli bekal dulu untuk beli minum di bawah. Tadi yang dekat pantai kan ada meriam itu tadi teman-teman. Nah di samping-samping itu ada warungnya, jadi bisa jajan dulu untuk beli minum di situ. Nah ini kita mulai menjelajah. Ini di atas laut ya teman-teman, itu bisa teman-teman lihat itu luas sekali laut di depan itu. Jadi pemandangannya bagus banget, dan tempatnya juga rapi, bersih, fasilitas umum juga banyak, tempat sampah juga banyak. Jadi kalau kita wisata ke sini nyaman sekali ya teman-teman. Dan untuk anak-anak pun juga menyenangkan, karena sekalian kita bisa edukasi ya teman-teman. Nah seperti inilah kondisi di atas bukit di Benteng Portugis. Tempatnya walaupun di sini panas ya, tapi banyak pepohonan, jadi tetap rindang di sini. Di sini anginnya cukup kencang teman-teman, karena kita di pinggir laut ya. Jadi saya di sini tidak merasa kepanasan sama sekali, walaupun mataharinya kelihatan terik begitu ya. Jadi tidak masalah. Dan juga di sini ada tempat untuk berteduh di situ. Dan nanti juga di sebelah kiri juga ada wahana baru teman-teman. Saya terakhir kali kesini itu belum ada, sekarang sudah ditambahkan seperti itu, jadi semakin menarik untuk dikunjungi. Nah ini adalah view penampakan dari atas Benteng Portugis. Kita bisa dengan melihat jelas ya Pulau Mandalika dan juga pantai-pantai di depan. Nah kenapa penempatannya di atas? Ya mungkin dulu ya ada banyak kapal-kapal mungkin yang penjajah atau gimana gitu ya. Jadi benteng ini dia menaruh persenjataannya di atas. Jadi kalau ada kapal-kapal yang sekiranya tidak dikenal dan membahayakan, kan nyerangnya enak. Jadi kalau berperang kan begitu teman-teman. Yang menempati posisi lebih atas itu lebih diuntungkan ya dari sisi geografisnya dari wilayah. Mungkin itulah kenapa meriamnya ditaruh di atas dan membuat bentengnya juga di tempat yang tinggi. Nanti kalau untuk sejarah detailnya teman-teman bisa lihat di Google ya, atau di Wikipedia. Saya juga belum banyak membaca soal sejarahnya, jadi kesini hanya untuk piknik saja. Nah ini kita akan melihat bangunan-bangunan baru. Seperti di depan itu kan juga ada gazebo itu juga belum lama teman-teman, karena terakhir di sini itu belum dibangun. Nah yang baru yang saya maksud itu adalah ini sebelah kanan saya ini, rumah pohon. Ini dari segi bangunannya belum terlalu lama, mungkin ya baru beberapa bulan ya kayaknya, atau mungkin tahun lalu, tapi masih terbilang cukup baru karena masih kokoh dan catnya pun belum begitu usang.
Nah, di sini kita bisa naik teman-teman, dan gratis ya. Ini pemandangannya bagus banget kalau teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman juga sini atau foto-foto di sini itu enak sekali, dan ini gratis. Walaupun di sini ada maksimalnya ya teman-teman, karena kan ini di atas ya dengan kayu. Jadi kalau terlalu banyak orang kan takutnya merusak struktur bangunan ya, dan parahnya bisa roboh. Jadi teman-teman perhatikan untuk kapasitas maksimal pengunjung yang bisa naik ya. Ini view-nya teman-teman bisa lihat sepanjang mata gitu, kita bisa melihat pantai, dan itu juga ada rumah pohon dengan jembatan titian seperti ini. Harus berhati-hati teman-teman, karena bisa aja kepleset ya. Tetap waspada kemanapun kita pergi, kan nggak lucu kalau kita piknik tapi pulang-pulang malah sakit atau harus berobat. Nah, bukan piknik itu namanya, tapi menyiksa diri. Nah, ini rumah pohon di Benteng Portugis. Nah, ini lumayan teman-teman, kita bisa ke sini untuk berteduh atau untuk istirahat ya, setelah kita berkeliling. Jadi melihat benteng-benteng itu, kita bisa ke sini melihat pemandangan. Nah, tadi kita ada di bawah situ teman-teman, kelihatan ya di situ yang ada meriamnya dua tadi, itu ada di bawah, kelihatan dari atas rumah pohon. Nah, menarik sekali teman-teman untuk datang ke sini. Ini weekend tapi cukup sepi. Mungkin kalau hari Minggu banyak orang ya, karena saya datangnya di hari Sabtu. Tapi sepanjang saya ada di situ, lumayan lah, saya hitung ada 5 mobil teman-teman, dengan rombongan yang cukup banyak ya. Anggaplah satu mobil itu satu keluarga. Jadi ada 5 kendaraan yang silih berganti, dan juga beberapa yang naik motor seperti ini. Jadi sebenarnya tempat ini juga masih cukup ramai dikunjungi ya. Cuman karena interval atau jeda waktu datangnya mereka itu berbeda-beda, jadi kelihatannya sepi. Tapi cukup banyak kok. Ini saya beberapa jam kesini sudah melihat beberapa wisatawan selain saya. Nah, ini setelah puas tadi saya jalan-jalan di benteng itu dan melihat pemandangan di sana, ini saya akan turun ya teman-teman. Kita akan turun dari atas bukit ini, kita akan langsung menuju ke Pantai Gua Manik. Tadi kan pas berangkat teman-teman sudah lihat ya, jaraknya itu deket banget, paling ya 5 menit mungkin teman-teman ya. Jadi dari antara Benteng Portugis dengan Gapura masuk Gua Manik tadi itu dekat sekali, 5 menit saja itu sudah sampai. Kita akan turun dulu, hati-hati ya teman-teman ya, karena ini jalurnya cukup sempit, apalagi kalau papasan ya kan, kan nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu pas ada kendaraan bareng kita mau turun dan dia naik, kan harus saling memberi jalan. Ini kita keluar mengikuti jalur masuk tadi ya teman-teman. Oh ya, di sini juga sebenarnya fasilitasnya cukup lengkap teman-teman. Warung tadi sudah saya sebut ada beberapa ya, kamar mandi juga ada, bahkan di depan itu ada penyewaan ATV juga teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat ya, ada penyewaan ATV, rumah makan, tempat ibadah. Nah, sepanjang depan ini juga warung ada banyak sekali. Jadi teman-teman kalau ke sini tidak usah khawatir kalau lapar atau haus, bisa langsung pesen ya, karena memang banyak yang menyediakan jajanan di sini. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini kita kembali ke arah kita masuk tadi ya teman-teman, menuju ke depan kompleks Benteng Portugis.
Ini kita sudah keluar dari kompleks Benteng Portugis ya teman-teman. Nah ini kita kembali ke jalan yang tadi kita lewati. Hanya saja arahnya dibalik ya, karena kita sekalian mau perjalanan kembali ke Jepara, dan juga kita masih ada satu destinasi lagi, yaitu Pantai Gua Manik. Ini jaraknya dekat sekali teman-teman, nggak sampai 5 menit lah, paling cuma 2 kilo ya kita sudah sampai. Nah setelah melewati area perladangan ini, di depan itu nanti ada gapura besar. Saya bilangnya gapura besar saja ya, karena kalau saya bilang gapura besar warna hijau kan bisa saja catnya tahun depan diganti ya. Jadi kalau untuk cat itu kurang bisa dijadikan patokan, tapi kalau gapura besar kan ya bentuknya tidak akan berubah untuk waktu yang agak lama ya, karena kan bangun gapura seperti ini cukup mahal teman-teman, jadi tidak mungkin ganti-ganti. Nah setelah melewati gapura itu, kita akan sedikit masuk ke areal di dalam kompleks Pantai Gua Manik ini ya teman-teman. Ini ada lapangan bola di sebelah kiri. Nah setelah melewati lapangan itu, kita akan langsung ketemu dengan pos retribusi. Di sini kita bayarnya juga cuma 10.000 saja teman-teman. Dan seingat saya sih, saya nggak ditarik untuk biaya parkir ya, karena saya hanya bayar 10.000 saja. Jadi kita bayar di sini, nanti untuk kendaraan itu sudah ada disediakan tempatnya masing-masing. Memang tidak ada petugas parkir ya teman-teman di sini, tapi kita parkirnya yang penting rapi aja ya teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan kendaraan yang sudah lebih dulu datang di situ, kita atur yang rapi, karena memang tidak ada petugas parkirnya. Seperti di Benteng Portugis tadi kan juga tidak ada petugas parkir ya, saya cuma ketemu dengan petugas retribusi di pintu masuk. Jadi ya kita kesadaran sendiri saja, jangan sampai mengganggu atau merepotkan kendaraan lain ya, karena kita parkirnya ngasal ya teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, sebelah kiri itu adalah salah satu landmark atau ikon di Pantai Gua Manik, yaitu Mercusuar Mini. Nah teman-teman juga bisa ke situ dulu, langsung belok ke kiri sini saja teman-teman, bisa parkir di dekatnya. Itu juga bebas teman-teman, tinggal masuk saja, karena untuk ke situ tidak ada biaya lagi ya teman, tidak ditarik uang retribusi lagi, jadi cuma sekali tok tadi pas kita masuk saja. Nah untuk parkir kendaraan mobil itu kita berbelok ke kiri nih teman-teman, di tanah lapang yang cukup luas ini. Jadi ini bisa menampung banyak sekali kendaraan. Jadi kalau pas misal rame pun teman-teman gak usah khawatir gak dapat bagian tempat parkir ya, ini untuk ratusan mobil aja bisa. Ini juga lumayan rame untuk di hari Sabtu seperti ini, cukup rame ya teman-teman wisatanya di sini. Di sini juga fasilitas sudah lengkap, fasilitas dasar seperti tempat ibadah, rumah makan, terus kemudian kamar mandi, kamar ganti. Kalau kita sudah bermain air ya teman-teman kan pasti butuh bilas, semua sudah ada di sini. Dan juga untuk warung makan, tempat menjual minuman juga ada banyak, bahkan yang menyewakan ATV dan juga motor cross mini, semuanya sudah lengkap. Untuk harganya itu saya nggak nanya sih teman-teman, karena saya kan vaksin sini juga nggak main itu ya, karena panas sekali, saya juga agak males untuk berjalan-jalan dengan kendaraan ini sepanas ini. Tapi saya dengar-dengar sih waktu saya duduk di belakang yang menyewakan itu, harganya kalau nggak salah sih 30.000 untuk 15 menit ya teman-teman ya. Nah ini yang menyewakan itu di samping saya. Nah
Nah, kalau nggak salah harganya segitu teman-teman, 30.000 15 menit. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi ya yang benar berapa. Untuk pemandangannya sendiri seperti ya teman-teman lihat ya, di sini garis pantainya cukup panjang dan pantainya itu rindang teman-teman, yang agak belakang tadi, karena kan kalau yang depan kan tidak ada pepohonannya. Kalau di belakang-belakang ini jadi masih banyak tempat untuk berteduh dan ada gazebo yang di situ kita bisa istirahat atau duduk dan bersantai di sini, dan itu gratis teman-teman. Jadi kita tidak usah khawatir membayar ya, karena memang itu fasilitas umum, bukan milik warung. Ya memang ada sih yang punya warung, tapi bisa dibedakan karena ada tulisannya. Dan di situ juga tertulis bahwa silahkan duduk di situ dan tidak membayar. Jadi teman-teman kalau tidak pas jajan di warung, tetap ada tempat untuk beristirahat atau berteduh ya, karena di sini kalau siang panas sekali. Nah ini depan masih dengan pemandangan Pulau Mandalika, dan laut di sini beda ya teman-teman, seperti kayak yang di kota ya. Di sini airnya agak kecoklatan. Biasanya karena ada sungai, dan memang betul ini yang di depan ini adalah aliran sungai ya teman-teman. Kecil, aliran sungai kecil, tapi dia langsung mengarah ke pantai. Jadi mungkin itu jadi mempengaruhi kenapa air di laut di pantainya sana itu jadi berwarna keruh seperti itu. Nah ini sungainya, jadi malah ini anak-anak banyak bermainnya di sungai ya, nggak di pantainya, karena di sini kan lebih aman dan tentunya dangkal dan tidak ada ombaknya karena ini adalah sungai kecil bukan laut. Nah depan itu yang ada tower itu ada bukit, jadi tadi kita ada di situ teman-teman. Itu tadi adalah yang kita kunjungi tadi adalah benteng Portugis. Letaknya memang bersebelahan dengan pantai Gua Manik, tapi dipisah untuk pintu masuknya. Jadi kita bisa melihat ke benteng Portugis, dan dari benteng Portugis pun juga kita bisa melihat ke arah pantai Gua Manik dari atas. Jadi memang pemandangannya luas seperti ini, dan dibekal pantainya itu dengan garis pantai yang panjang sekali. Ini karena siang ya, jadi panas seperti ini. Mungkin teman-teman kalau kesini bisa sore hari, tapi karena ini pantai menghadap ke timur teman-teman, jadi kalau untuk melihat sunset di sini kurang tepat ya, karena kita hadapnya ke timur bukan ke barat. Jadi kalau teman-teman kesini justru malah waktu matahari terbit atau waktu sunrise, nah itu tepat sekali karena kita langsung menghadap ke arah timur. Tapi kalau sunset kan justru malah jatuhnya ke belakang, jadi kita ke pantai yang ada di dekat kota Jepara. Jadi kota Jepara itu kalau kita dilihat dari peta memang terbagi ya teman-teman, ada sisi barat dan sisi timur. Nah ini kita ada di sisi timur maksudnya ada di sisi timur kota Jepara. Nah pantainya ini ada di menghadap ke timur. Jadi kalau kita di pantai ini kita tidak akan bisa melihat pemandangan sunset yang matahari itu langsung terbenam ke arah laut gitu ya, nggak bisa kalau di pantai ini karena memang hadapnya saja sudah berbeda. Tapi kalau teman-teman mau subuh-subuh kesini rela bangun pagi, nah teman-teman bisa untuk sunrise di sini, atau teman-teman camping di sini juga bisa ya, karena saya yakini tempatnya juga cukup asik untuk camping karena luas sekali dan garis pantainya panjang. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk terkena ombak ya, karena ombaknya cukup jauh. Jadi kalau tidak mau melakukan perjalanan pagi-pagi dari kota Jepara, teman-teman bisa datang ke sini dari Sabtu sore gitu ya. Terus kemudian persiapan untuk camping yang nanti di pagi harinya atau waktu setelah subuh kita bisa langsung melihat matahari terbit. Nah ini kita akan kembali ke mobil, kita akan menuju spot terakhir yaitu Mercusuar Mini. Saya nggak jalan kaki ya teman-temannya, deket tapi panas, jadi saya kesananya bawa kendaraan aja, dan memang boleh. Ini saya skip
mobil sudah saya pindah ke sini. Nah ini di atas rumahnya juga sudah ada orang teman-teman, jadi ya nggak apa-apa lah karena memang tempat umum ya, jadi kita tidak bisa mengharapkan di sini sepi kita pakai sendiri, jadi harus berbagi. Ini adalah pemandangan dari dalam mercusuar mininya. Nanti teman-teman bisa lihat view-nya cukup bagus dan naik tangganya juga tidak terlalu tinggi. Oke, demikian dulu review singkat saya tentang Pantai Gua Manik dan Benteng Portugis. Kalau teman-teman berminat untuk datang ke sini, silahkan berkunjung ya. Sesuaikan dengan waktunya. Kalau tidak mau terlalu panas, jangan datang ke sini siang-siang, nanti agak sore-sorean gitu. Pasti pemandangannya lebih bagus. Demikian dulu. Sampai jumpa di episode saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih.